Zulfan, Jokowi ini orangnya memang penampilannya sangat sederhana. Cara dia, penampilan, gestur, bacaannya pun sangat sederhana. Beda dengan pemimpin-pemimpin Indonesia dulu, bacaannya, ya kan, saling berlomba baca lah, ya kan. Nah, tapi Jokowi itu baca cuman memo 1-2 halaman, lebih dari itu dia nggak mau baca. Sehingga nggak bisa menangkap apa yang sebetulnya terjadi, alasannya dan sebagainya. Nah, saya ingat obrolan Murdiono sama saya. Dia cerita bagaimana Pak Harto yang pendidikannya hanya SD itu satu hari bawa memo tuh hampir 200 halaman. Pulang di kantor, dia baca satu-satu, dia komentarin, cek faktanya, cari buktinya lagi atau keputusannya ini. Baca sampai malam, pagi-pagi habis sembahyang subuh nerusin lagi. Murdiono terima barangnya pagi-pagi jam 10 baru dia bikin formal. Yang saya mau katakan Pak Harto walaupun pendidikannya terbatas, dia sendiri Pak Harto cerdas. Tapi dia dikelilingi oleh orang-orang pintar. Ya, istilahnya dulu dia belajar ekonomi dari Profesor Wijoyo. Dia belajar pertanian dari Profesor Thoyib Adiwijaya, Rektor IPB. Itu Soeharto nyatet tuh. Tapi setelah 5 tahun, bagian yang lain yang nyatet. Yang kuliahin gitu lah. Iya kan? Nah, jadi rata-rata presiden kita kayak gitu. Gus Dur, walaupun nggak bisa baca, minta dibacain. Jadi tugas kita itu sebagai menteri presiden, bacain dia. Ini loh jelasin gitu. Jadi sebagai presiden wawasan kamu kan lebih luas. Nah sementara Jokowi, mohon maaf, males baca. Baca sama 1 halaman, akhirnya tergantung dari omongan orang. Dan tipikal orang Indonesia kan biasanya ceritakan yang baik-baik doang. Ya kan? Akhirnya suasananya itu semi feudal lah. Dan makin lama, makin banyak yang punya kepentingan. Ya kalau zaman saya Menteri Jokowi, saya perkenalkan istilah peng-peng. Peng-peng itu pengusaha merangkap pengusaha. Dua-duanya profesi mulia. Pengusaha itu profesi sangat mulia, penguasa profesi mulia. Tapi kalau satu orang menjalankan 2 fungsi itu pasti merugikan negara, merugikan rakyat, karena dia ikut bisnis, menghancurkan kompetisi. Nah, saya waktu itu sebut Raja Peng-Peng waktu saya masih di dalam, namanya Yusuf Kala gitu lah. Karena memang bisnisnya banyak banget. Tapi setelah nggak jadi wakil presiden, Yusuf Kala baik lagi sama kita. Kita nggak ada masalah dong. Lu nggak pengusaha ya kita baik-baik aja. Tapi kalau lu menyalahgunakan jabatan buat kepentingan bisnis, lu musuh sama gua. Dari dulu siapapun, dari zaman Pak Harto musuh sama kita. Kita nggak peduli rejimnya. Nah, Zulfan hari ini Raja Peng-Pengnya teman kita. Namanya Luhut Panjaitan. Nah, ya pasti musuhan lah kita. Tapi musuhan dalam pengertian polisinya, kebijakan pribadi mah tetap teman. Luhut sama saya masih tetap WA-WA-an. Iya kan? Atau apa gitu loh. Jadi saya mengikuti tradisi tokoh-tokoh kemerdekaan Indonesia. Mereka tuh debatnya keras loh. Antara yang nasionalis sama yang Islam, komunis. Itu kan debatnya waduh keras banget. Tetapi di luar perdebatan tentang bagaimana membuat Indonesia lebih baik, bagaimana Indonesia telah merdeka, hubungan pertemanannya mah baik semua. Kebayang nggak Zulfan, Aidit, ketua PKI, kalau pulang dari rapat PKI, nggak ada kendaraan kan? Bonceng sepedanya Pak Nasir, ngikut. Nah, saya mau ajarin gitu loh, bahwa walaupun kita beda pendapat, termasuk sama teman-teman yang di dalam, saya hubungan pribadi sama mereka baik-baik aja, nggak ada masalah. Sakit dikunjungi. Ya.
Kalau meninggal pun kita baca Al-Fatihah. Atau Tatia, ya kan? Atau Mas Muldoko, ya Iya. kan, pusing-pusing pasti nanya saya, Mas Rizal lagi ada di mana? Atau Mahfud, itu kan teman-teman semua, Iya benar. ya kan? Jadi kita harus bedakan masalah pribadi, ya kan? Kita tetap teman, Iya. tapi masalah yang menyangkut negara, kita mungkin beda dalam melihat manfaat dari kebijakan gitu. Itu mungkin bedanya Bang, antara pejuang dengan penjilat. Oh ya, Kalau pejuang itu berbeda di dalam ya. aspek-aspek policy, pekerjaan, tapi pribadi kan nggak ini. Kalau penjilat kan Ya. parah ini.